Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eki Regita Laurentino, NRP 2110181011. Di sini akan menjelaskan beberapa percobaan yang terdapat pada modul praktikum pengolahan citra. Nah, sebelumnya saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu form yang sudah saya buat. Yang pertama, terdapat drop down untuk memilih modul berapa yang akan dilakukan uji coba. Yang kedua, drop-down menu yang digunakan untuk memilih percobaan mana yang akan dilakukan. Nah, yang ketiga, terdapat button proses yang digunakan untuk memulai uji coba. Selanjutnya, ada kolom untuk memasukkan nilai ketika nanti melakukan uji coba yang berhubungan dengan brightness dan kontras. Selanjutnya, terdapat kolom juga untuk memasukkan persentase nilai ketika nanti melakukan uji coba tentang noise. Dan selanjutnya terdapat button load untuk memilih citra dan button clear untuk menghapus citra dan mengganti citra dengan gambar yang lain. Tak hanya itu, di sini juga nanti akan ditampilkan dua picture box di sebelah kiri untuk menampilkan citra asal dan di sebelah kanan untuk menampilkan citra hasil. Nah, di bawahnya terdapat dua histogram. Histogram sebelah kiri akan menampilkan histogram dari citra asal dan histogram sebelah kanan akan menampilkan histogram dari citra hasil. Nah, langsung saja kita mulai dari modul yang pertama, yaitu membaca dan menyimpan file gambar. Nah, di sini saya akan memilih terlebih dahulu citra yang akan diproses. Nah, di sini terdapat pilihan percobaan menyimpan gambar. Nah, di sini saya akan menginputkan nama dari file gambar yang akan disimpan. Bebas namanya, tetapi di sini saya akan menggunakan nama copy, kemudian disimpan, dan hasil penyimpanan dari file tersebut dapat dilihat melalui button load. Nah, sudah terlihat di sini bahwa file gambar sudah tersimpan dengan nama copy. Kemudian di modul 2 yaitu membaca data file gambar. Di sini saya akan menggunakan gambar yang sama sehingga saya tidak perlu menggunakan button clear untuk menghapus dan mengganti gambar. Kemudian saya akan langsung memilih beberapa pilihan percobaan yang ada di drop down menu. Percobaan pertama adalah menyalin gambar. Nah, menyalin gambar adalah menyalin setiap pixel dari citra asal, kemudian akan ditampilkan ke citra hasil, sehingga hasilnya akan sama persis seperti ini. Kemudian ada flip horizontal. Nah, flip horizontal ini digunakan untuk membalik gambar secara horizontal atau sejajar dengan sumbu X, di mana setiap pixel yang berada di sebelah kiri akan dipindahkan ke sebelah kanan dan sebaliknya. Kemudian ada flip vertikal. Nah, flip vertikal ini digunakan untuk membalik gambar secara vertikal atau sejajar dengan sumbu Y, di mana setiap pixel yang berada di bawah akan dipindahkan ke atas dan sebaliknya. Kemudian di sini juga ada flip vertikal horizontal. Nah, flip vertikal horizontal ini adalah gabungan dari flip vertikal dan flip horizontal. Kemudian modul selanjutnya yaitu manipulasi RGB. Masih dengan citra yang sama, saya akan memilih beberapa percobaan yang ada di sini. Yang pertama adalah layer add. Nah, layer add ini adalah menampilkan citra hasil tetapi hanya pada komponen merah saja. Jadi, untuk beberapa pixel yang tidak mengandung komponen warna merah akan ditampilkan sebagai pixel yang berwarna hitam. Selanjutnya untuk layer green, yaitu menampilkan citra hasil hanya pada layer green saja. Dan layer blue menampilkan citra hasil hanya pada komponen yang berwarna biru saja. Nah, selanjutnya di sini ada pilihan grayscale red. Sebelumnya, grayscale sendiri adalah mengubah gambar yang semula dari gambar berwarna menjadi gambar yang berwarna abu-abu. Nah, di sini grayscale red maksudnya nilai yang diambil adalah nilai dari komponen red pada setiap pixel. Kemudian nilai tersebut akan dimasukkan ke dalam nilai komponen red, green, blue yang baru sehingga menghasilkan warna abu-abu yang seperti ini.
Nah, selanjutnya ada grayscale green sama dengan grayscale red, hanya saja di sini yang diambil adalah nilai dari komponen warna hijau setiap pixel. Kemudian ada grayscale blue. Nah, di sini yang diambil adalah nilai dari komponen biru setiap pixel. Nah, di sini juga ada grayscale rata-rata, di mana setiap nilai dari komponen pixel, baik itu red, green maupun blue, akan diambil, kemudian akan dijumlahkan dan dibagi 3 untuk mengambil nilai rata-ratanya. Nah, nilai rata-rata tersebut yang nanti akan dimasukkan ke dalam nilai dari komponen red, green, blue yang baru, sehingga menghasilkan hasil yang seperti ini. Nah, selanjutnya ada Sevilla. Sevilla ini dapat diperoleh dengan cara mengganti nilai komponen red dengan 2 kali nilai red yang dari citra asal, kemudian mengganti nilai komponen green dengan nilai 1,8 dikalikan nilai komponen red dari citra asal, kemudian mengganti nilai komponen blue dengan nilai komponen red dari citra asal. Nah, untuk selanjutnya adalah kuantisasi data citra. Nah, di sini saya akan meload kembali citra. Sebelumnya saya akan menghapus terlebih dahulu citra yang ada di form. Kemudian saya memilih kembali citranya. Nah, di sini terdapat beberapa pilihan, yaitu grayscale, hitam putih, dan juga kuantisasi. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, grayscale adalah mengubah dari citra yang aslinya berwarna menjadi keabu-abuan seperti ini. Nah, untuk hitam putih threshold 100 adalah mengubah citra menjadi hitam putih dengan batasan threshold 100, artinya jika nilai pixel di bawah 100 maka akan diubah menjadi nilai 0, dan jika nilai pixel di atas 100 maka akan diubah menjadi 255, di mana nilai pixel dengan nilai 0 itu adalah pixel yang berwarna hitam, dan pixel dengan nilai 255 adalah pixel yang berwarna putih. Selanjutnya ada hitam putih dengan threshold 200. Sama seperti sebelumnya, hanya saja angka yang dibuat batas di sini adalah 200. Artinya, jika nilai pixel di bawah 200 maka akan diubah nilainya menjadi 0 dan berwarna hitam, dan jika nilai pixel di atas dari 200 maka akan diubah menjadi 255 atau berwarna putih. Nah, di sini terdapat hitam putih dengan threshold rata-rata. Di sini setiap pixel dari gambar akan diambil, kemudian akan dicari nilai rata-ratanya. Nah, nilai rata-rata ini yang akan digunakan sebagai batas untuk menentukan apakah sebuah pixel nilainya menjadi 0 atau menjadi 255. Artinya, jika pixel tersebut memiliki nilai di bawah dari nilai rata-rata, maka akan diubah menjadi 0, dan jika di atas rata-rata akan diubah menjadi 255. Kemudian di sini ada kuantisasi. Nah, kuantisasi sendiri adalah mengubah jumlah nilai keabuan atau mengubah jumlah step dari nilai keabuan tersebut. Nah, di sini terdapat kuantisasi 64. Yang bisa kita lihat hasilnya adalah seperti ini, karena step-step yang ada di dalam citra tersebut adalah dimulai dari 0, kemudian 64, kemudian kelipatan dari 64, begitu seterusnya sampai 256. Nah, untuk kuantisasi 32, segmen-segmen atau step-step dari nilai keabuannya akan semakin banyak. Begitu juga dengan kuantisasi 16 akan semakin banyak, dan kuantisasi 8 akan semakin banyak. Sebenarnya pada percobaan modul keempat ini terdapat juga percobaan kuantisasi 4 dan kuantisasi 2, tetapi kedua percobaan tersebut hasilnya tidak terlalu terlihat karena hampir sama dengan citra asal. Kemudian untuk modul yang kelima, yaitu pengolahan citra derajat keabuan. Nah, untuk modul kelima ini kita akan kembali meload citra, karena citra yang digunakan di sini akan otomatis diubah menjadi grayscale. Karena di dalam percobaan-percobaan di modul kelima ini tidak dibutuhkan citra-citra dengan warna, tetapi hanya dibutuhkan citra grayscale saja.
Nah, yang pertama ada percobaan brightness. Di sini kita harus memasukkan nilai brightness. Kita coba dengan nilai 50. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini karena brightness sendiri adalah menambah kecerahan atau kegelapan dari suatu citra. Kemudian kita coba kontras. Untuk kontras sendiri kita juga harus memasukkan nilainya. Di sini saya akan memasukkan nilai 0,5. Nah, hasilnya gambarnya akan menjadi sedikit lebih gelap karena kontras sendiri adalah berfungsi untuk menaik turunkan perbedaan nilai terang dan gelap sebuah gambar. Misalnya saya masukkan nilai 0,5 di sini, maka nilai piksel yang ditampilkan menjadi 0,5 dari nilai piksel citra asal, sehingga dapat disimpulkan jika nilai yang dimasukkan jika kurang dari 1, maka itu akan membuat gambar semakin gelap, dan jika nilai yang dimasukkan adalah di atas 1, maka akan membuat gambar semakin terang. Kemudian di sini juga ada inverse. Inverse atau citra negatif adalah membalik sebuah nilai piksel, yaitu dengan cara mengurangkan angka 255 dengan nilai piksel yang asli. Nah, di sini bisa terlihat jika piksel yang di citra asal berwarna hitam, maka di sini akan ditunjukkan dengan berwarna putih. Selanjutnya ada auto level. Nah, auto level sendiri adalah memperbesar range derajat keabuan. Jika suatu citra terlalu gelap, maka nilai maksimumnya tidak akan mencapai 255. Sedangkan citra yang terlalu terang, maka nilai minimumnya tidak akan sampai 0. Nah, di sini auto level memperbesar range derajat keabuan sehingga nilai minimumnya memiliki nilai 0 dan nilai maksimumnya memiliki nilai 255. Sehingga auto level sendiri dapat memperbaiki kecerahan atau kejelasan dari citra asal. Selanjutnya ada histogram derajat keabuan. Nah, di sini kita terdapat dua proses, yaitu histogram grayscale dan CDF grayscale. Di sini sebelumnya saya akan mengubah gambar terlebih dahulu. Nah, sama seperti modul selanjutnya, di sini citra yang dipilih akan langsung otomatis diubah menjadi grayscale. Nah, jika kita memilih histogram grayscale, maka di bawah akan ditampilkan histogram dari citra grayscale. Jika kita memilih CDF grayscale, maka di sampingnya akan ditampilkan histogram CDF dari citra grayscale. Nah, di sini terdapat perbedaan di mana CDF itu dapat meratakan histogram dari grayscale. Jika sebelumnya histogramnya nilainya tidak merata atau memiliki ketimpangan yang cukup jauh, nah hal tersebut bisa diperbaiki melalui CDF grayscale. Selanjutnya di modul 7 terdapat histogram ekualisasi. Nah, di sini saya juga akan memilih citra yang berbeda. Nah, di sini terdapat pilihan histogram ekualisasi. Dapat dilihat bahwa hasil dari histogram ekualisasi adalah gambarnya akan terlihat lebih cerah karena histogram ekualisasi sendiri adalah proses distribusi derajat keabuan menjadi seragam agar gambar tampak lebih jelas. Nah, di sini setiap nilai piksel yang dirasa terlalu gelap akan diterangkan, sedangkan setiap piksel yang memiliki nilai yang dirasa lebih terang maka akan digelapkan. Sehingga di sini histogramnya juga akan berubah. Nah, selanjutnya kita akan berlanjut ke modul yang ke-8, yaitu konvolusi dan image filtering. Nah, di sini sebelumnya saya akan menghapus citra terlebih dahulu untuk mengganti dengan citra yang lain, yaitu citra yang memiliki sedikit noise, karena di percobaan ini kita akan melakukan percobaan yang berhubungan dengan reduksi noise. Nah, di sini sudah terdapat citra dengan noise.
Selanjutnya kita akan melakukan filtering. Nah, di sini terdapat dua pilihan, yaitu filter 4 node dan filter 8 node. Kita coba yang filter 4 node. Nah, di sini citra yang dihasilkan agak sedikit blur, tetapi itu dapat mengurangi ketajaman dari noise. Jadi, di sini noise-nya tidak terlihat begitu jelas. Sedangkan untuk filter 8 node, di sini gambarnya juga akan semakin blur dan itu dapat mengurangi noise yang ada di citra sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji coba modul yang ke-9, yaitu image noise. Nah, kebalikan dari percobaan sebelumnya, jika percobaan sebelumnya berhubungan dengan reduksi noise, nah di percobaan kali ini kita akan memberikan noise pada sebuah gambar. Nah, sebelumnya saya akan memilih citranya terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat beberapa pilihan, yaitu noise Gaussian, noise speckle, dan noise salt and pepper. Kita coba noise Gaussian terlebih dahulu. Nah, sebelumnya kita harus memasukkan berapa persentase noise yang akan digunakan. Di sini saya akan menggunakan persentase 20%. Nah, hasilnya akan seperti ini. Terlihat beberapa titik-titik yang bisa kita sebut dengan noise. Nah, noise Gaussian sendiri adalah titik-titik berwarna yang biasanya dihasilkan dari sensor-sensor yang sensitif. Nah, sensor ini menyebabkan suatu pixel yang sebenarnya memiliki warna yang seragam menjadi berbeda dan menghasilkan noise. Kemudian terdapat noise speckle. Di sini saya menggunakan persentase 20% juga. Dan hasilnya akan seperti ini. Karena noise speckle sendiri adalah titik-titik berwarna hitam yang dihasilkan oleh sensor yang mati. Kemudian yang ketiga adalah noise salt and pepper. Nah, noise yang dihasilkan berwarna putih karena noise salt and pepper sendiri adalah titik-titik berwarna putih yang biasanya dihasilkan karena adanya debu atau media lain yang membuat lensa menjadi kotor. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji coba noise reduction. Nah, di sini kita akan melakukan uji coba memberikan noise, kemudian kita akan mereduksi noise tersebut. Di sini terdapat beberapa pilihan untuk menambahkan noise. Kita akan mencoba noise Gaussian. Nah, yang ditampilkan adalah yang di picture box sebelah kiri. Kemudian untuk reduksi noise, kita pilih yang filter Gaussian. Nah, hasil dari filter akan ditampilkan di picture box yang sebelah kanan ini. Jadi, filter Gaussian dapat mereduksi noise yang sebelumnya sudah diberikan. Kemudian untuk filter median, kita uji cobakan dan dapat dilihat hasilnya. Di sebelah kiri gambarnya terdapat noise dan di sebelah kanan noise-nya sudah sangat berkurang sehingga gambar tampak lebih jelas. Kemudian untuk filter rata-rata, nah di sini filter rata-rata juga dapat mengurangi noise tapi tidak seefektif filter yang median. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan uji coba pada modul deteksi tepi. Nah, di sini saya akan mengubah citranya terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat beberapa metode yang digunakan untuk melakukan deteksi tepi. Yang pertama adalah metode Robert, yang kedua metode Prewitt, yang ketiga metode Laplacian, dan selanjutnya ada metode Sobel. Nah, di metode Sobel sendiri saya memisahkannya menjadi 3, yaitu Sobel horizontal, Sobel vertikal, dan Sobel horizontal vertikal. Langsung saja kita lakukan uji cobanya. Nah, ini untuk hasil dari metode Robert.
Berikutnya adalah hasil untuk metode Prewitt, terlihat lebih jelas daripada metode Robert. Nah, untuk metode Laplacian sendiri ini hasilnya tidak begitu jelas, tidak seperti dua metode sebelumnya. Kemudian kita akan lakukan metode Sobel horizontal. Nah, untuk metode Sobel horizontal sendiri, tepi-tepi yang terdeteksi adalah tepi yang merupakan garis-garis horizontal atau garis-garis yang sejajar dengan sumbu X. Kemudian untuk Sobel vertikal adalah kebalikan dari Sobel horizontal, yaitu mendeteksi tepi yang sejajar dengan sumbu Y atau posisinya vertikal. Kemudian untuk Sobel horizontal vertikal adalah gabungan dari Sobel horizontal dan Sobel vertikal. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan uji coba di modul ke-12, yaitu sharpness. Di sini saya akan mengubah kembali citranya. Nah, di sini terdapat satu pilihan, yaitu sharpness. Nah, sharpness sendiri adalah menambah ketajaman dari sebuah citra. Dapat terlihat di sini bahwa citra hasil terlihat lebih tajam dan seperti ada efek timbul pada citra tersebut. Kemudian modul selanjutnya yaitu pengolahan dasar gambar berwarna. Nah, jika kita di modul-modul sebelumnya sudah mengolah sebuah citra, tetapi citra yang diolah adalah citra yang berbentuk grayscale, di sini kita akan melakukan pengolahan citra dengan citra yang berwarna. Nah, di sini saya akan memilih citranya terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat beberapa pilihan yang sebenarnya di modul-modul sebelumnya juga sudah ada, yaitu brightness, contrast, inverse, dan auto level. Nah, di sini saya akan mencoba brightness dengan masukkan nilai brightness 20. Nah, gambarnya akan tampak lebih cerah. Kemudian untuk kontras sendiri saya akan masukkan nilai 0,8. Gambarnya terlihat sedikit lebih gelap. Kemudian untuk inverse atau citra negatif, yaitu menampilkan setiap pikselnya dengan nilai kebalikan dari citra hasil. Maksud saya citra asal. Kemudian untuk auto level, nah di sini tidak terlalu tampak perbedaan antara citra asal dan citra hasil karena citra asal sendiri memang sudah bagus, tidak terlalu gelap dan tidak terlalu terang. Kemudian yang selanjutnya ada filter gambar berwarna. Nah, di sini saya menggunakan gambar yang sama. Di sini terdapat pilihan untuk menambahkan noise Gaussian. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita filter atau kita reduksi noise-nya, dan gambarnya tampak lebih blur, tetapi noise-nya sudah sedikit berkurang. Kemudian untuk deteksi tepi berwarna, nah di sini tampak seperti percobaan sebelumnya, yaitu deteksi tepi, tetapi di sini terdapat warna-warna pada citra hasil. Kemudian yang terakhir ada color sharpness. Sama seperti percobaan sebelumnya, sharpness sendiri adalah membuat citra lebih tajam. Nah, demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.